Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Aprianto, NIM 2020 SE 017 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A1. Asal perguruan tinggi saya dari ITB AS Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah berbentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Tujuan akuntansi syariah: 1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. 2. Untuk menjaga aset dan hak lembaga keuangan syariah. 3. Untuk meningkatkan kemampuan material dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. 1. Prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangunan akuntansi alternatif yang lebih baik. Dan ketiga adalah prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contoh pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Prinsip filosofi akuntansi syariah. Yang nomor 1 ada prinsip filosofi humanis, yang kedua prinsip filosofi emasipatoris, yang ketiga prinsip filosofi transendental, nomor 4 prinsip filosofis teologikal. Ciri-ciri akuntansi syariah. 1. Dilaporkan secara benar dalam Quran surat 10 ayat 5. 2. Cepat dalam pelaporannya dalam Quran surat 2 ayat 202 dan surat 19 ayat 4-5. 3. Dibuatkan oleh ahlinya atau akuntan Quran surat 13 ayat 21 dan Quran surat 13 ayat 40. 4. Terang jelas dan tegas informatif Quran surat 17 ayat 12 dan surat 14 ayat 41.
5. Memuat informasi yang menyeluruh. Quran surat 6 ayat 552 dan Quran surat 39 ayat 10. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Quran surat 2 ayat 212 dan Quran surat 3 ayat 27. Nomor 7. Terperinci dan teliti. Quran surat 65 ayat 8. Nomor 8. Tidak terjadi manipulasi. Quran surat 69 ayat 20 dan Quran surat 78 ayat 27. Nomor 9. Dilakukan secara kontinu atau tidak layai. Quran surat 21 ayat 1 dan Quran surat 38 ayat 26. Ini kelebihan akuntansi syariah. Kelebihan akuntansi syariah ada 5 macam. 1. Sistem bagi hasil. 2. Menggunakan prinsip jual beli mudharabah. 3. Terhindar dari riba. 4. Memiliki unsur tenggang rasa. 5. Landasan hukum dari Tuhan. Karakteristik akuntansi syariah. 1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur bahar, serta tidak mengandung unsur haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-humun bil hurmi atau no gain without accompanying risk. Nomor 6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenalkan menggunakan standar ganda, harga satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dengan ta'alluq dalam satu akad. Akuntansi perbankan syariah. Menurut PSAK nomor 59, akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur pelakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, dan murabahah, salam, istishara, ijarah, penyisian keuangan aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksinya telah mematuhi prinsip syariah yang dengan berpedoman pada penyertaan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 101 sampai 110 tentang perbankan syariah. Standar akuntansi keuangan syariah. 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. 2. PSAK nomor 59 akuntansi perbankan syariah. PSAK 11 penyajian laporan keuangan syariah revisi 2016. Nomor 4 PSAK nomor 102 akuntansi mudharabah amandemen 2016. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan selamat belajar dan sukses selalu. Oke, see you next video.